Ini hasilnya Bapak Ibu supaya lebih mempermudah. Hijau itu normal, biru, kuning, merah ke kanan itu berlebihan. Biru, kuning, merah ke kiri itu kekurangan. Maka di sini udah ternilai. Oh ternyata ada kristal, flak kolesterol. Ada hambatan pembuluh darah, berarti sumbatan pembuluh darah. Kemudian ada lagi, kebutuhan otot jantung kurang, volume darah kurang, jumlah darah yang dipompa kurang. Kemudian kekuatan bili efektif bili kiri ini ventrikel kiri kurang. Maka kita bisa mengarahkan Bapak Ibu. Kasus yang kedua, sini lebih serius lagi. Kristal kolesterolnya sampai kuning. Kebutuhannya kuning. Sama nih. Jumlah darah yang dipompa kurang. Tekanan arteri koronerinya sangat lemah. Ayo kita renungkan Bapak Ibu. Ini dari sisi satu pemeriksaan. Peredaran darah jantung dan otak. Dok, bagaimana dengan pencernaan? Ternyata hanya satu yang positif. Negatif, kurang, kurang, kurang. Pepsinnya, berarti enzimnya, masih normal, tapi peristaltiknya, penyerapannya, gerakan peristaltik, fungsi penyerapan, semua sudah berkurang. Gampang sekali untuk mengarahkan, oh ini perlu banget, ini perlu, seperti yang tadi di kesimpulan, ini perlu Verignoni, ini perlu gamma trat, ini perlu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kasus yang kedua, orang yang berbeda, di sini lebih parah lagi, dua-duanya sudah kuning. Ginjalnya dok, ternyata kadar asam uratnya tinggi sekali. Ini bukan pemeriksaan darah, ini pemeriksaan ginjal. Kenapa ginjal diperiksa asam uratnya? Ternyata asam urat itu keluar 70% melalui ginjal kita. Jadi kalau terus-terusan banyak asam urat dalam tubuh kita, maka di ginjal akan terakumulasi, terjadilah batu ginjal. Terjadilah gagal ginjal cuci darah. Ini asam uratnya tinggi Bapak Ibu. Dan merefleksikan adanya proteinuria, berarti ada kebocoran fungsi ginjal. Saya balik kasus sebelumnya. Nah, ini sudah ada bocor ginjalnya karena proteinurianya udah kelihatan. Kasus yang kedua, asam uratnya normal, kebocorannya rendah, tapi urea nitrogennya sudah melampaui batas. Maka ini terjadi kebocoran protein lagi. Kasus berikutnya paru-paru, ternyata ada rapot merah, kapasitas total parunya kurang. Kasus berikutnya lebih parah lagi, kapasitas vitalnya juga kurang, kapasitasnya kurang, kemudian tekanan parsial CO2 di dalam arteri parunya juga tinggi sekali. Maka kesulitan, pasti ada masalah di paru-paru, pasti ada masalah di tubuhnya. Bagaimana prostatnya? Tingkat pembesaran prostat sudah tinggi sekali. Radang prostatnya tinggi sekali. Ini sudah bermasalah, pasti sudah kesulitan buang air. Buang air kecilnya sudah kesulitan. Kasus berikutnya sama. Prostatnya tinggi, radang prostatnya tinggi. Kemudian, fungsi seksual. Nah, hormon testosteron kurang. Di sini peran daripada Sakera. Di sini peran daripada Kings Up. Saya tunjukkan lagi, jantung dan otak. Apa yang dilihat? Indeks struknya. Apa yang dilihat? Volume struknya, dan seterusnya. Ini menggambarkan resiko. Denyut jantung hal yang sama. Indeks struk tidak, tapi di sini sudah ada gangguan, sini ada gangguan, sini ada gangguan. Termasuk di dalamnya adalah saturasi oksigen yang sudah mulai kurang. Di sini saturasi oksigennya normal, kasus berikutnya saturasi oksigennya kurang. Berbeda kasus. Dok, bagaimana dengan mata? Ternyata kerutan kolagen sekitar matanya sudah kurang. Ternyata aktivitas sel matanya sudah sedemikian rupa, tinggi banget. Nantinya akan timbul kelelahan. Mata lagi, kerutan kolagen sekitar ternyata sudah sampai merah. Lingkaran hitam sekitar mata sudah luar biasa dan seterusnya. Ini hanya satu yang positif matanya. Maka Ice Park akan berperan di sini Bapak Ibu. Gampang sekali untuk RO.